Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa mulai. Ya, anak-anak, saya cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Aditria, Aditya, Ahmad Muhibbin, Angga Putra, Bayu Muji, Dimas Putra, Erik Zanuba, Levindo Sanjaya, Muhammad Andi, Muhammad Ali, Muhammad Sofwan, Muhammad Ilham, Muhammad Arif Saifuddin, Muhammad Faiz, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Bagus, Muhammad Khair, Muhammad Fajar, Muhammad Rohim, Muhammad Zainal Arifin, Rizky Ramadhani, Yugo Aji. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya anak-anak. Sebelumnya anak-anak, tolong Bagus untuk dipimpin Jelial temannya. Nah, silakan berdiri. Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak? Bisa. PSM luar biasa. Silakan duduk. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kamu tadi datang ke sekolah naik apa? Naik motor, ya. Motor yang kamu gunakan yang menggunakan karburator apa yang injek? Injek. Ada yang karbu, ada yang injek ya. Ya. Kalau yang karburator pada pertemuan sebelumnya kan sudah kita bahas ya. Lalu sekarang ada teman-temanmu yang menggunakan sepeda motor injeksi. Ya, sepeda motor injeksi itu merupakan sepeda motor yang merupakan teknologi pembaruan dari karburator. Ya, jelas ada tujuannya kenapa teknologi itu semakin hari, semakin tahun, semakin berkembang. Tujuannya yaitu nanti kita pelajari. Oke, anak-anak? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yakni untuk menganalisis gangguan pada sistem injeksi bahan bakar atau PGM-EV. Ya. Setelah itu anak-anak, kamu tolong kerjakan soal pretest. Silahkan kerjakan soal pretest ya. HP-nya bisa tolong dikeluarkan untuk mengerjakan soal pretest. Link sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya. Kalau bisa dikerjakan secara mandiri karena Ibu ingin mengukur kemampuan awal anak-anak semuanya sebelum Ibu memberikan materi tentang sistem injeksi bahan bakar. Ya. Ayo silahkan dibuka linknya, dikerjakan. Ayo Adit, silahkan.
Jika ada kesulitan, bisa angkat tangan. Ayo angkat. Jangan lupa diberi nama. Waktu kurang 2 menit. Silahkan kerjakan dengan baik. Ya, sudah selesai ya anak-anak? Apa ada yang belum selesai? Sudah. Ya, kalau sudah silahkan HP-nya disimpan kembali, jangan dimainkan. Jika ketahuan memainkan HP pada saat jam pelajarannya ibu, nanti ada konsekuensi yang harus kalian terima, ya. Oke, menginjak ke kegiatan inti. Silahkan anak-anak perhatikan video berikut ya, yang akan ibu tampilkan. Nanti kalian amati dan beri tanggapan ya anak-anak. Ya, nih, apa bahaya dari emisi gas buang? Silahkan diamati.
CO, ada NO2, HC, Pb, serta partikel debu. Zat-zat kimia yang dihasilkan dari pembakaran ya yang tidak sempurna merupakan polutan atau komponen yang menjadi sumber pencemaran lingkungan. Lalu bahaya emisi gas buang itu sangat mengerikan sekali anak-anak. Ya, itu tadi telah ditayangkan video tentang bahaya dari emisi gas buang. Sebelum saya menampilkan video berikutnya, ada yang bisa menjawab kandungan dari asap kendaraan bermotor itu apa saja? Ayo, apa saja itu kandungan asap kendaraan bermotor? CO2. Selanjutnya apa lagi? Ada yang bisa menjawab lagi? Apa? NOx. Ya. Terus? CO. Ada lagi yang bisa menjawab? SO2. Ya. Tadi ada satu lagi yang belum tersebutkan. Ayo, siapa yang bisa? NO2. Satu lagi. Ternyata masih belum ada yang bisa menjawab. Ayo. Debu. Ya. Selain tadi zat-zat tadi yang telah kamu sebutkan, ada CO2, ada NO2, ada NOx, ada CO, ada SO2, ya, itu ada partikel lagi, debu. Ya. Semua yang telah kalian sebutkan merupakan zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan, ya, terutama di pernafasan. Ya. Oleh karena itu, ya, maka dari itu kita belajar yang namanya sistem injeksi bahan bakar yang bisa menekan emisi gas buang. Ini tadi kan termasuk dari emisi gas buang, kandungan-kandungan yang ada di sini tadi, ya. Sampean kalian semua saat misal pergi bersama teman kayak ini boncengan sudah menyumbangkan emisi kemana-mana, ya. Maka dari itu kita sebagai warga otomotif layaknya sepatutnya harus mempelajari materi tentang sistem injeksi bahan bakar. Tujuannya untuk menekan bahaya dari emisi gas buang, untuk ditekan emisinya itu dikecilkan dengan teknologi yang lebih baru ini. Paham ya anak-anak? Ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video yang kedua. Nah, ini. Amati video yang selanjutnya. Sambil disimak ya. Halo semua, balik lagi di channel Unbox Post. Kita tahu kalau bensin adalah bahan bakar agar mesin kendaraan kalian dapat menyala. Untuk mengatur bensin supaya bisa disuplai ke mesin ada namanya sistem bahan bakar. Pada motor sendiri ada dua jenis sistem bahan bakar yang dipakai, yakni sistem karburator dan sistem injeksi. Lalu bedanya dari kedua sistem ini apa sih? Yang pertama, dari cara kerjanya kedua sistem ini berbeda. Karburator merupakan sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan efek penurunan. Ini merupakan efek penurunan tekanan di dalam aliran gas atau fluida. Jadi, ketika udara mengalir di dalam intake, terjadi penurunan tekanan. Penurunan tekanan itu menyedot bensin, sehingga bensin dapat bercampur dengan udara yang menuju ke intake. Sementara sistem injeksi tidak lagi menggunakan efek Bernoulli. Injeksi sudah menggunakan perhitungan real time. Jadi,
Untuk menentukan volume bensin yang dibutuhkan oleh mesin, sistem injeksi akan menghitung berapa volume udara yang masuk ke ruang bakar, berapa sudut bukaan gas, temperatur mesin, hingga posisi piston. Jadi mana yang lebih unggul? Sudah jelas sistem injeksi lebih unggul, karena karburator hanya memanfaatkan perbedaan tekanan. Sementara sistem injeksi lebih banyak variabelnya, sehingga kadar bensin yang dicampur ke udara kita tentu lebih akurat pada sistem injeksi. Ini akan berdampak pada kinerja mesin yang efisien. Bahan bakar lebih irit, tenaganya juga tidak drop, lalu emisinya juga lebih bersih. Yang kedua dari segi perawatannya. Sambil dicatat ya anak-anak ya, poin penting-pentingnya silahkan dicatat. Sistem injeksi lebih awal, karena dari banyak pengalaman motor-motor dengan sistem injeksi punya performa lebih stabil meski tidak diservis. Hal itu disebabkan karena minimnya komponen mekanis pada sistem injeksi, sehingga lebih aman. Namun, bukan berarti sistem injeksi free maintenance. Sistem injeksi yang berkualitas membutuhkan kelistrikan sangat dipengaruhi oleh akibat optimal, sehingga motor-motor yang sudah injeksi akinya makin sehat. Ini berbeda dengan karburator yang sama sekali tidak butuh listrik, sehingga pokoknya soal karburator tetap bekerja dengan optimal. Dari proses perawatannya, memang benar sistem injeksi lebih susah, karena kita butuh alat khusus untuk membersihkan injektor serta pengetahuan yang mumpuni terkait sistem injeksi pada tiap motor. Di mana tiap motor punya skema injeksi yang beda-beda. Hal ini membuat kita para pemilik motor injeksi tidak bisa menservis motor kita sendiri, alias harus ke bengkel. Kalau karburator itu gampang, kita sebagai pemilik juga bisa membongkarnya sendiri tanpa takut salah. Karena mekanisme karburator pada motor terbilang sederhana, dan kita cuma butuh obeng untuk membongkar dan membersihkannya. Yang terakhir, mana yang lebih gampang di custom? Karburator lebih mudah diotak-atik, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau sistem ini pakai komponen mekanis. Jadi, kita bisa mengatur setelan bahan bakar apa mau yang irit atau yang boros. Untuk meningkatkan power mesin, kita juga hanya perlu mengganti saluran main port dengan ukuran lebih besar, yang tentu saja ini bisa kita ganti sendiri. Sementara pada sistem injeksi, untuk mengcustomnya kita harus melakukan remapping pada ECU. Apa itu remapping? Secara sederhana, ini akan memprogram ulang ECU sehingga kita dapat menyeting suplai bahan bakar supaya lebih banyak lagi agar performanya naik. Namun itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Hanya orang-orang yang sudah berpengalaman yang bisa melakukan remapping ini dengan aman. Nah, itulah 3 perbedaan inti dari sistem injeksi dan karburator. Semoga semakin menambah wawasan kita semua. Ya, itu adalah video yang kedua tentang perbedaan sistem injeksi dan sistem karburator. Tentunya masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya. Ya, kalau tadi sistem karburator kamu bisa menyeting secara manual, ya. Sedangkan kalau sistem injeksi yang mengatur adalah sistem. Jika yang mengatur adalah sistem dari sensor-sensor yang telah dipasang ya, seperti TP atau throttle position, lalu ada MAP, manifold absolute pressure, tekanan udaranya dicek, ya, suhu mesinnya dicek, lalu banyaknya udara yang masuk itu juga dicek, mengirimkan informasi ke pompa bahan bakar untuk mentransferkan bahan bakar dari tangki ke injektor, lalu siap disemprotkan ke ruang bakar. Ya, itu gambaran tentang sistem injeksi. Ya, kalau yang karburator kan kemarin sudah. Ada pertanyaan dari kalian seputar sistem injeksi bahan bakar? Silahkan bertanya. Ibu telah memaparkan berbagai macam masalah tadi, sekarang silahkan tanggapi. Angkat tangan bagi yang bisa aktif di kelas ya. Ibu akan memberikan reward ke kalian, tambahan nilai. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan silakan. Erik mungkin? Ya.
Sebentar. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Ya, silakan Erik yang keras. Apa keunggulan GFFI dibandingkan karburator? Ya, keunggulannya tentunya pembakarannya dia lebih sempurna. Ya, ada yang bilang temenmu tadi apa? Lebih apa? Lebih irit. Ya, kenapa Bu kok bisa lebih irit? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, bagus. Yang keras. Ya, dengan lebih irit tadi bisa ramah lingkungan karena semua sistem diatur sama sensor, ya. Kebutuhan bensinnya itu diatur sama sensor, sehingga pembakaran yang terjadi itu lebih sempurna. Bahan bakar tidak ada yang tersisa, semuanya terbakar. Ya, jika kamu pakai yang karburator, itu masih ada kemungkinan sisa bensin yang tidak terbakar. Jadi menimbulkan yang pertama tidak irit, ya. Terus yang kedua menyebabkan tadi terdapat kandungan-kandungan pada asap kendaraan bermotor karena pembakarannya tidak sempurna. Ya, paham anak-anak? Ya. Sekarang, ya, Ibu kan telah memaparkan beberapa video. Sekarang waktunya kita diskusi. Diskusi secara kelompok. Silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing ada yang 5 dan ada yang 6 satu kelompok. Di sini tempatnya kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Hati-hati menyenggol kabel ya, anak-anak. Ayo, silahkan ditata mejanya. Ini. Ya, tolong diberi jarak biar saya bisa lewat. Agak digeser ke sini ya, anak-anak ya. Digeser ke sini. Ya, ini kelompok 1. Ini 2 ya. Ayo kelompok 3 ini. Agak ke sini. Agak geser ke sini ya. Udah ya. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik sebagai bahan kamu untuk diskusi. Ya, langsung diberi nama kelompoknya, kelompok berapa dan anggotanya siapa saja, silahkan dituliskan. Ya, silahkan dituliskan semuanya biar tidak tertukar hasil jawaban antar kelompok. Sudah siap anak-anak? Ya, jika sudah, Ibu akan menampilkan sebuah aplikasi simulator ya. Nanti kalian amati kerja dari simulator berdasarkan LKPD yang saya berikan. Di soal yang pertama, ya. Silakan amati. Sebentar ya.
Dibaca terlebih dahulu sambil menunggu LCD-nya terkoneksi kembali. Ya, maaf anak-anak, terjadi sedikit konsleting pada LCD-nya. Ya, karena ada kendala yang tidak kita harapkan, silahkan perhatikan saja di sini. Ya, saya cobakan satu-satu di dua kelompok ya, biar maksimal. Ya, untuk kelompok 3 bisa gabung sebentar dengan kelompok 2. Ya, anak ya. Di sini ada simulator dari PGM-FI ya. Ini bisa kita mulai saat kita kunci kontak di on kan, ya. Nah, ini mulai mengalir. Apa ini? Ini tangki kan, ya, tangki bahan bakar. Mulai mengalir, ya, menuju ke injektor. Tapi dia belum menyemprotkan ke dalam ruang bakar. Silakan dianalisis ya. Selanjutnya ini pada saat kondisi mesin dinyalakan. Ini udaranya masuk seberapa, semprotannya seberapa, kecepatannya seberapa ya, RPM-nya berapa, diamati semuanya. Kita lanjutkan, dinaikkan RPM-nya menjadi 4000 RPM. Kondisinya gimana? Diamati. Lalu tuangkan pada LKPD nanti. Nah, ya, silakan sekarang diamati. Ya, sekarang ini di 6000 RPM. Dinaikkan lagi. Kondisinya seperti apa? Ya, sudah paham? Ya, silakan sekarang didiskusikan dengan kelompoknya. Saya memberi acuan di kelompok 1 dan 4. Kelompok 4 silakan maju ke sini terlebih dahulu. Ya. Ini adalah simulator dari sistem PGM-FI ya, atau injeksi. Pada saat kondisi masih off, kunci kontak belum di-on-kan. Ya. Sekarang kunci kontak saya on-kan. Ini maaf. Ya. Bensin dialirkan oleh pompa ke injektor. Ya. Tapi injektor belum menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Sekarang saya nyalakan mesinnya. Apa yang terjadi? Nanti dituangkan pada LKPD anak-anak ya, pada setiap kondisi. Selanjutnya kita naikkan RPM-nya menjadi 4000 RPM. Diamati dulu kondisinya seperti apa, dan kita naikkan lagi ke RPM maksimal, kecepatan tinggi jadinya. Berbeda kan ya, antara RPM rendah, sedang, dan tinggi. Nanti kalian tuangkan di dalam LKPD. Sudah paham ya anak-anak ya? Silahkan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ibu beri waktu sekitar 10 menit untuk mendiskusikan. 10 sampai 15 menit. Nah, silakan kembali ke meja masing-masing.
Silakan hasil dari simulator tadi dituangkan pada LKPD yang nomor 1. Selanjutnya di nomor 2, 3, 4, dan 5, Ibu telah memaparkan sebuah masalah seperti kondisi di lingkungan bengkel. Permasalahan yang ada di lingkungan bengkel yang biasanya mungkin ada ibu-ibu datang ya, ibu-ibu datang ke bengkel dengan keluhan motor saya kok matian gitu. Ya, nanti kamu analisis kenapa kok bisa motornya itu bisa matian, ya, mudah mati. Nanti kamu analisis dan silahkan jawab di LKPD masing-masing. Silakan dikerjakan. Ayo. Mungkin ada yang tahu jawabannya, bisa langsung membacakan, temannya langsung menulis. Untuk yang simulator tadi tuangkan pada nomor 1. Untuk yang 2 sampai terakhir itu soal pada kehidupan sehari-hari. Kamu diwajibkan untuk menganalisis masalah-masalah yang telah saya tuliskan di LKPD. Ibu juga akan menilai keaktifan kalian saat diskusi ya anak-anak ya. Jadi jangan pasif. Kalian itu kerja kelompok, bukan kerja individu ya. Jadi keaktifan individunya juga ibu nilai. Ayo Aditria, silahkan diskusi, jangan pasif. Bisa tempat duduknya ditaruh di sini untuk biar lebih dekat. Apa ada kesulitan di kelompok 1? Belum ada ya? Di kelompok 2 sudah sampai mana? Oh ya, silakan dilanjutkan. Apa ada kesulitan di kelompok 2? Tidak. Dilanjutkan nomor 2. Dilanjutkan ke selanjutnya. Ya. Oh, itu belum selesai, nah itu diselesaikan dulu. Ya. Ya, lanjutkan nggak apa-apa diskusi. Kelompok 4, apa ada kesulitan? Tidak. Belum ya? Kalian juga bisa mencari sumber jawabannya bisa dari internet, anak-anak. Bisa dari buku, bisa dari internet, silakan, bebas. Jadi HP-nya dimanfaatkan juga biar nggak dipakai main game saja ya anak-anak ya. Ya. Ibu juga sudah mengirimkan e-book ya untuk materi sistem injeksi ini ke grup
WhatsApp kalian. Silakan dibuka, dipelajari. Ya, ditulis itu. Kalau kamu hafal ya nggak apa-apa. Tapi baiknya ditulis, kan itu ada LKPD yang ibu sediakan ya. Jadi sudah jawabannya ada di tengah. Untuk soal yang pertama itu ada penjelasan aliran bahan bakar ya, itu bisa dilihat dari bagan yang telah ibu sediakan ya. Ya, itu kamu jabarkan. Bagan yang telah ibu sediakan. Di sana untuk yang garis lurus merupakan yang high pressure atau tekanan tinggi. Untuk yang garis putus-putus itu low pressure atau tekanannya rendah. Tekanan apa, Nana? Tekanan bensin. Ya. Lalu untuk yang di bawahnya itu seperti yang ibu paparkan di simulator PGM FI tadi. Ada saat pertama kali start, ya, pada saat putaran rendah, pada saat putaran menengah dan putaran tinggi. Waktu diskusi kurang 10 menit.
Kenapa? Nanti dipresentasikan terlebih dahulu, baru dikumpulkan ya anak-anak ya. Nanti pada saat presentasi ya, kelompok siapa yang mau pertama kali presentasi, Ibu akan menambahkan poin. Ya. Untuk satu anggota, seluruh anggota kelompoknya, oke? Jadi selesaikan dengan cepat. Bagi siapa yang mempercepat kinerjanya, juga akan Ibu tambahkan poin. Waktu diskusi kurang 5 menit. Kelompok 4 ada kesulitan? Tidak. Tinggal berapa soal?
1. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Boten Bu. Tinggal nomor berapa yang belum? 5. 5. Kelompok 1 gimana? Apa ada kesulitan? Tinggal berapa soal yang belum? 2. Kelompok 2 gimana? Lancar? Iya. Tinggal berapa soal? 2. Cukup ya? Waktunya ya? Belum. Waktunya masih kurang 3 menit. Ya, waktu telah habis. Sudah selesai semuanya? Ya. Ayo, silakan cepat-cepat angkat tangan bagi kelompok siapa yang mau presentasi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, bersaing nih kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi yang paling cepat tadi yang saya lihat adalah kelompok 3. Nah, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan di sini aja, sini. Silakan semuanya maju ke depan. Nih, hati-hati. Ya, silakan di sini semuanya. Ya, sebentar. Saya di sini dulu. Ayo silakan dimulai kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 biar semangat. Ayo kelompok 3 segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir. Nama saya Muhammad Qadir Mansa. Kami akan menjelaskan tentang diskusi kami tadi yang kegiatan menganalisis prinsip kerja dan pembuat sistem bahan bakar injeksi. Lebih keras ya kalau membaca ya. Soal pertama, berdasarkan skema di atas, coba jelaskan aliran bahan bakar di sistem bahan bakar injeksi dan cara kerjanya.
penjelasan aliran bahan bakar. Pompa bahan bakar dijalankan oleh sinyal listrik dari ECM sewaktu kunci kontak diputar ke posisi on. 2. Pompa bahan bakar memompa bahan bakar ke dalam selang bahan bakar. Pada waktu ini tekanan bahan bakar meningkat di dalam selang bahan bakar dikarenakan bahan bakar kekurangan resistor. 3. ECM memberikan pompa bahan bakar 2 detik setelah kunci kontak diputar ke posisi on. Setelah keran mulai berputar, pompa bahan bakar dan injektor digerakkan oleh sinyal-sinyal listrik dari ECM untuk memasuki bahan bakar ke mesin. Mereka menghentikan pengoperasian pompa bahan bakar dan injektor untuk mesin dimatikan. Ya. Tulisan beberapa faktor mengaruhi tulisan beberapa faktor yang mengaruhi kehidupan bahan bakar pada sistem bahan bakar injeksi. A. Kecepatan putaran mesin. B. Banyaknya udara yang masuk. C. Suhu mesin. D. Posisi rotor. Menurut dengan kaitan dengan tempat keberadaan kesedaran seperti kami kemudian berusaha sebenarnya sistem regulasi sumber masalah adanya sumber masalah data bakar sudah tidak dipastikan lagi. Yang keras, bacanya yang keras. Apa yang akan terjadi bila tekanan bakar sesuai dengan spesifikasinya? Jawaban apabila tekanan bakar yang diberikan kurang dari spesifikasi, kemungkinan akan terjadi kesulitan disebabkan mesin tersedia dan itu dalam kondisi jalan. Soal yang terakhir ya? Ya. Tema pada injektor bahan bakar injeksi. Bahan bakar sesuai dengan injektor yang disesuaikan dengan jumlah secara yang masuk dalam silinder. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk butiran kecil. Apa It's time to have Sudah ya? Ya, diakhiri dulu. Sekian. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 4 terlebih dahulu. Ayo silakan kelompok 4.
Apa yang akan terjadi berdasarkan kepada tidak sesuai dengan spesifikasinya. Berdasarkan kepada yang ditetapkan spesifikasi kemudian terjadi satu tujuh dibuka kalau tidak sebagai dalam kondisi cedera besaran. Nah, pada sistem bahan bakar injeksi bahan bakar dari langsung oleh injektor yang disesuaikan dengan jumlah udara yang masuk dalam inlet. Injektor menyempatkan bahan bakar dan dalam ukuran kecil. Ya, sudah ya. Dari kelompok 4 beri tepuk tangan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Berdiri, Bayu mau bertanya? Berdiri. Bayu atau Adit yang mau bertanya? Oh, dari kelompok 2. Ya, silakan. Berdiri. Mengapa pada saat uji kontak on tapi mesin dinyala Agar pada saat itu mulai dibuka, bisa langsung dibuka ke bakar. Sudah paham Mas Erik? Sudah. Ya. Silahkan, mungkin ada pertanyaan lain? Dari kelompok 1 ada? Oh, Mas Adit. Ayo silakan Adit. Berdiri. Karena semakin tinggi kecepatan, maka ketinggian dibuka juga besar, ketinggian memerlukan beberapa bakar akan lebih banyak. Ya, dibatasi dulu ya pertanyaannya. Masih ada 2 kelompok lagi yang belum presentasi. Silahkan ditutup terlebih dahulu untuk kelompok 4. Ya, presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kecepatan pemutaran mesin, B. Banyaknya udara yang masuk, C. Suhu mesin, D. Posisi throttle. Bagian sebelum pelaksanaan istirahat selesai, dimohon untuk Bapak Ibu wali kelas dapat membimbing anak-anaknya untuk membaca surah Yasin di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Lebih keras Mas membacanya. Pada sistem bahan bakar injeksi bahan bakar disertai langsung naik injektor yang disesuaikan dengan jumlah udara yang masuk ke dalam silinder. Injektor menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk butiran-butiran kecil. Apa akibatnya bila semprotan bahan bakar injektor tidak berbentuk butiran-butiran kecil? Pemakaian terjadi kurang sempurna. Ya, sudah ya kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang menanggapi? Silakan dari kelompok 4 terlebih dahulu. Diulang pertanyaannya. Tekanan bahan bakar yang sesuai 294 kPa. Udah, gitu saja masalahnya. Ya. Ditutup terlebih dahulu untuk kelompok 1. Tinggal 1 kelompok ya.
wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1 atas penampilannya. Ayo untuk kelompok yang terakhir dari kelompok 2, silakan maju. Bajunya dirapikan ya anak-anak ya, jangan keluarkan gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Sudah ya. Pertanyaan dari kelompok 1, 3, dan 4. Silakan. Yang memilih, silakan. Mau menanggapi dari kelompok mana? Tiga. Ya, kelompok 3 silakan. Apa yang perlu dilakukan berdasarkan bahan-bahan spesifikasi memeriksa komponen pembahasan? Ya. Mengapa berdasarkan yang ketiga? Karena jika ketentuan tidak tidak Ya, sudah? Yang lain semuanya sudah jelas? Ya, silahkan ditutup kelompok 2 ya. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 atas penampilannya. Ya, kita telah diskusi ya, telah presentasi. Saatnya kita belum pulang anak-anak. Ya, kembalikan posisi meja seperti semula terlebih dahulu. Diangkat anak-anak biar gak berbunyi berdecit. Dah, silakan duduk dengan rapi ya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Tenang, Ibu akan menambahkan poin bagi siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan. Ya, silakan, Erik. Kesimpulan agar didapatkan pembakaran yang ideal serta dapat menurunkan emisi gas buang, maka harus dilakukan perawatan dan perbaikan sistem injeksi pembakaran yang dilakukan dalam mesin selalu optimal. Ya, dengan menekan emisi gas buang kita turut melindungi lingkungan kita, ya, melindungi keluarga kita karena bahaya emisi gas buang. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, silakan Adit. Agar didapatnya pembakaran yang ideal serta dapat menekan emisi gas buang, maka harus dilakukan perawatan dan perbaikan sistem injeksi bahan bakar agar pembakaran yang dilakukan di dalam mesin selalu optimal dengan bahan bakar serta ramah lingkungan. Ya, kita harus selalu merawat sistem, bukan hanya sistem injeksi ya, semuanya ya harus kita rawat ya, agar kerjanya selalu optimal. Karena kita mempelajari tentang sistem injeksi, tentunya yang kita rawat adalah sistem injeksi. Kalau performanya baik, otomatis kinerjanya juga baik ya. Ada lagi yang mau menambahkan kesimpulannya? Ada lagi? Tidak. Ya. Benar ya.
Jadi tujuan kita mempelajari sistem injeksi bahan bakar ini tentunya untuk memperbarui teknologi dari karburator ya ke injeksi yang lebih ramah lingkungan, yang diharapkan lebih ramah lingkungan, karena dengan sistem injeksi semuanya dikelola, diatur sedemikian rupa agar pembakarannya sempurna. Untuk menambah kesempurnaan itu kita juga harus merawatnya. Saat sistem itu baik, maka kinerjanya juga baik. Ya. Tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi berapa banyak bensin yang masuk ke dalam ruang bakar. Tadi ada 4 ya. Apa saja? Tekanan udara yang masuk ya, suhu udara yang masuk, lalu kecepatan mesinnya ya, lalu yang terakhir throttle position atau posisi throttle-nya, bukanya seberapa. Itulah yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, anak-anak. Silahkan LKPD-nya dikumpulkan. Hasil diskusi tadi dikumpulkan. Ya, HP-nya silahkan dikeluarkan lagi. Kita akan mengerjakan soal post test. Ya, link telah Ibu kirim juga di grup WA kalian masing-masing. Di grup ya. Silahkan dikerjakan 5 menit. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal post test. Soal post test ini digunakan untuk mengukur kemampuan kalian lagi. Tadi kan mengukur kemampuan awal ya, sebelum menerima pelajaran. Sekarang kemampuan setelah kalian menerima pembelajaran. Ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Di grup ya, linknya di grup.
Waktu kurang 1 menit. Sudah selesai anak-anak? Ya. Selanjutnya buka lagi grup WA kalian. Ada link yang ibu kirimkan lagi tentang refleksi pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian isi juga, ibu beri waktu 5 menit lagi. Atau 3 menit kayaknya sudah selesai. Link yang kedua ya. Kurang berapa soal anak-anak? 1. Gimana? Sudah selesai? Ada yang belum? Udah. Udah ya? Ya. HP-nya disimpan lagi. Oh ya anak-anak, hari ini kan kita telah menganalisis gangguan pada sistem injeksi bahan bakar. Ya. Selanjutnya untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perawatan dan perbaikan dari sistem injeksi bahan bakar. Jadi tolong dibaca materi-materinya terlebih dahulu di rumah ya. Agar pada saat pertemuan berikutnya kamu sudah ada sedikit gambaran tentang
perbaikan dan perawatan dari sistem injeksi bahan bakar. Ya. Untuk ketua kelas bisa disiapkan temannya untuk berdoa. Posisi siap. Sebelum pulang, mari kita doa mulai. Ya, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.